Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Al-Fauzi dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah Human Relations yang diampu oleh Ibu Ria Amelinda MIKOM, yaitu persepsi dalam konteks Human Relations. Seperti yang kita ketahui bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih persepsi interpersonal itu. Menurut Jalaluddin Rahmat, persepsi interpersonal adalah proses memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau komunikan yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Secara umum, persepsi merupakan kesan yang diperoleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa atau diorganisir, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna. Persepsi atau cara pandang kita terhadap sesuatu akan menentukan jenis dan kualitas komunikasi yang kita lakukan. Sebagai contoh, definisi cantik menurut orang yang satu dengan orang yang lain pasti mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menjawab cantik itu gendut, ramping, atau bahkan kurus kering. Materi berikutnya adalah hambatan dan kebenaran persepsi. Setiap individu memiliki cara berpikir yang berbeda-beda, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini dipengaruhi karena masing-masing individu memiliki karakteristik yang berbeda, cara berkomunikasi yang berbeda, dan terkadang semua itu menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Materi berikutnya yaitu jenis persepsi. Manusia umumnya dianugerahi 5 macam indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera perasa. Hal ini akhirnya menimbulkan munculnya berbagai jenis persepsi yang dapat dibuat oleh manusia. Berbagai macam persepsi tersebut diantaranya yaitu yang pertama, persepsi visual. Dibuat oleh manusia melalui informasi yang diperoleh dari indera penglihatan yaitu mata. Mata merupakan indera yang paling awal berkembang pada bayi. Karenanya, manusia cenderung menggunakan mata untuk membuat persepsi dibandingkan dengan indera yang lain. Kemudian yang kedua, persepsi auditori. Didapatkan melalui indera pendengaran yaitu telinga. Yang ketiga yaitu persepsi perabaan. Didapatkan melalui indera taktil yaitu kulit. Selain sebagai pelindung bagi organ-organ yang ada di dalam tubuh, kulit juga dilengkapi dengan bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan. Yang keempat, persepsi penciuman. Didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap dan merasakan bau. Kemudian yang kelima, persepsi pengecapan. Didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Pengecapan merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Kemudian materi berikutnya yaitu proses-proses terjadinya persepsi. Yang pertama yaitu proses stimulus atau situasi yang hadir. Awal terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. Kemudian dari stimulus beralih ke proses registrasi. Dalam masa ini, suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi. Kemudian proses berikutnya, interpretasi. Proses ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman atau learning, motivasi, dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Proses berikutnya yaitu umpan balik atau feedback. Proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seseorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, kemudian mendapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya. Materi berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi.
Menurut Rahmatullah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dari dalam diri individu. Faktor internal tersebut antara lain yang pertama adalah fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Kemudian yang kedua, perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Kemudian yang ketiga, minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. Yang keempat, kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang kelima, pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. Kemudian, yang terakhir adalah suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Kemudian poin berikutnya, faktor eksternal. Merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi berupa karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlihat di dalamnya, sehingga dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi antara lain, pertama, ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu, dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek, individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi. Kemudian yang kedua, warna dari objek-objek. Objek yang mempengaruhi cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Kemudian intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kemudian yang terakhir, motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.